Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Anas. Di sini saya adalah pemateri pertama yang akan menjelaskan materi tentang pemilihan topik. Topik berasal dari bahasa Yunani, topoi, yang berarti tempat. Dalam tulis menulis, topik berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan dalam suatu artikel. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan atau karangan yang hendak disampaikan. Topik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu topik tunggal dan topik ganda. Topik tunggal sendiri adalah topik yang hanya mencakup satu masalah saja. Dan sedangkan topik ganda adalah topik yang membahas suatu masalah yang kemudian dikembangkan lagi sehingga mengacu kepada masalah lainnya, atau bisa juga disebut multitopik. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan topik. Pemilihan topik sendiri mempunyai kriteria sebagai berikut. 1. Kemanfaatan dan kelayakan. Yang kedua, kemenarikan. Yang ketiga, keaktualan. Yang keempat, dikenal dengan baik. Yang kelima, ketersediaan bahan. Dan yang keenam, tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Dalam menulis topik sendiri itu ada tahapan-tahapannya juga. Yang pertama adalah tahap prapenulisan, yang kedua adalah tahap penulisan, dan yang terakhir adalah tahap pasca penulisan. Nah, yang pertama adalah tahap prapenulisan. Tahap prapenulisan merupakan tahap perencanaan atau persiapan menulis yang mencakup beberapa langkah kegiatan. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membatasi topik. Yang ketiga, menentukan bahan atau materi penulisan. Dan yang keempat, menyusun kalimat yang efektif dan efisien. Baik, yang selanjutnya adalah tahap penulisan. Tahap penulisan sendiri merupakan tahap pembahasan dan pengembangan gagasan menjadi suatu karangan yang utuh. Pada tahapan penulisan ini, itu mempunyai beberapa kriteria seperti memilih kata dan istilah sehingga gagasan dapat dipahami pembaca. Yang kedua, kalimat harus disusun menjadi paragraf-paragraf yang memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga, harus diketahui bagaimana menuliskan judul, subjudul, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah tahap pasca penulisan. Pada tahapan ini akan dibagi dua, yaitu revisi dan penerbitan. Yang pertama adalah tahap revisi. Tahapan ini merupakan tahap penelitian secara menyeluruh mengenai isi penulisan. Dan yang kedua adalah penerbitan. Jika sudah benar, barulah karya tulis itu bisa diterbitkan atau dikirim ke penerbit. Sekian materi pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatma Nurisna ini akan menjelaskan tentang pembatasan topik. Jadi pembahasan topik ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, menguasai topik sepenuhnya. Berarti penulis benar-benar mengetahui dengan jelas apa yang hendak ditulis. Dan yang kedua yaitu pembatasan topik memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalah yang ditulis. Dengan pembatasan topik itu, penulis akan lebih mudah untuk memilih hal-hal yang lebih mudah untuk dikembangkan. Kemudian membatasi ruang lingkup pokok pembicaraan atau topik bisa dilakukan dengan cara mengambil sebuah topik yang umum dan luas. Selanjutnya memecahkannya menjadi bagian-bagian yang semakin kecil atau semakin terbatas. Yang kedua yaitu menulis topik yang umum dan luas. Kemudian membuat daftar aspek apa saja yang lebih khusus atau terbatas yang dapat digarap menjadi sebuah karangan. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik yang umum dan luas seperti apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Topik yang umum dan luas dapat dituliskan di atas, sedangkan di bawahnya disediakan kolom-kolom untuk pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan diagram jam atau diagram pohon. Kemudian selanjutnya yaitu pembatasan topik dapat juga dilakukan melalui berbagai aspek yang ada. Cara ini umum sifatnya dan dapat merangkum semua cara yang telah disebutkan di atas tadi. Jadi cara-cara yang dimaksud yaitu ada menurut tempat, menurut waktu, periode atau zaman, menurut hubungan sebab akibat, menurut aspek khusus umum, menurut bidang kehidupan manusia, baik politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, dan kesenian. Kemudian yang terakhir yaitu menurut objek material dan objek formal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marci Fajar dan di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membawakan perbedaan judul dan topik. Jadi, apa itu judul? Menurut KBBI, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyeratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab dari buku tersebut. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan, cerita, drama, dan sebagainya, atau disebut juga tajuk. Dari pengertian KBBI tersebut, dapat dikatakan bahwa judul merupakan cerminan mengenai sesuatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya berada paling awal sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Ciri khas yang membedakan judul dengan tema dan topik adalah fungsinya sebagai penarik minat pembaca. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyeratkan suatu tema dan topik. Nah, dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa tema dapat melahirkan beberapa topik, sedangkan dari sebuah topik dapat diperinci lagi dengan melahirkan beberapa judul. Jadi perbedaannya judul dan topik adalah judul merupakan sesuatu yang lebih spesifik dan topik merupakan sesuatu yang lebih luas daripada judul. Judul berdasarkan pendapat para ahli. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul juga bisa diartikan dengan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan dan juga merupakan gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Judul lebih spesifik dan sering telah menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Lalu lanjut, yang kedua pengertian topik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata topik adalah subjek yang dibahas dalam sebuah teks, atau arti lainnya dari topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya, topik merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Aktivitas menulis tidak mungkin dilakukan tanpa topik. Jadi, di sini perbedaan judul dan topik adalah judul itu sifatnya lebih spesifik, namun topik itu sifatnya lebih luas dibandingkan judul. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiko Hilmi Maulida akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul tujuan penulisan. Secara umum, tujuan menulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan. Tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau menjelaskan sesuatu biasa disebut dengan karangan eksposisi. Yang kedua, meyakinkan atau mendesak. Tujuan tulisan terkadang untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang disampaikan penulis benar, sehingga penulis berharap pembaca mau mengikuti pendapat penulis. Yang ketiga, menceritakan sesuatu. Tulisan yang bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian kepada pembaca disebut karangan narasi. Yang keempat, mempengaruhi pembaca. Tujuan sebuah tulisan terkadang untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar mengikuti kehendak penulis. Yang selanjutnya, menggambarkan sesuatu. Sebuah tulisan digunakan untuk membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sesuatu yang diceritakan penulis dalam tulisannya. Selain itu, tujuan menulis dapat juga ditinjau dari segi kepentingan pengarangnya. Menulis dari segi itu memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penugasan. Ada kalanya sebuah tulisan dibuat khusus untuk memenuhi tugas yang diberikan. Yang selanjutnya, tujuan estetis. Tujuan ini biasanya dianut oleh para sastrawan. Mereka menulis dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keindahan melalui tulisan dapat berbentuk puisi, cerpen, atau novel. Yang ketiga, tujuan penerangan. Tujuan ini terkait dengan motivasi utama si penulis yang membuat tulisan untuk memberi informasi kepada pembaca. Yang keempat, tujuan pernyataan diri. Sebuah tulisan terkadang dibuat untuk menegaskan siapa diri Anda atau diri kita. Yang selanjutnya adalah tujuan konsumtif. Ada kalanya sebuah tulisan diselesaikan untuk dijual dan dikonsumsi oleh para pembaca. Penyajian tujuan penulisan ada dua, yaitu yang pertama adalah tesis dan kedua adalah pernyataan maksud. Yang pertama, tesis. Tesis adalah sebuah kalimat yang merupakan kunci untuk seluruh tulisan, seperti halnya kalimat utama dalam sebuah paragraf. Setiap tesis mengandung gagasan pokok yang akan dikembangkan. Kata yang mengandung gagasan itu merupakan kata kunci atau keyword. Contoh tesis. Pertambahan penduduk yang tidak disertai dengan perluasan lapangan kerja akan memperbesar jumlah penganggur dan kejahatan. Ada beberapa persyaratan perumusan dalam tesis. Yang pertama yaitu adalah tesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat lengkap, tidak boleh dinyatakan dalam bentuk frasa.
Tesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, tidak boleh dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bagian-bagian tesis harus saling berhubungan, berkorelasi, dan berkaitan. Tesis harus terbatas, tidak boleh terlalu luas. Tesis tidak boleh mengandung ungkapan seperti menurut saya kira, saya duga, pada pendapat saya, pada hemat saya pikir, pada pikiran saya, karena dapat melemahkan argumentasi. Selanjutnya, tesis tidak boleh dinyatakan dengan bahasa yang tidak jelas. Tesis tidak boleh dinyatakan dengan kata-kata kiasan. Yang kedua yaitu pernyataan maksud. Pernyataan maksud adalah sebuah kalimat yang menunjukkan tujuan penulisan dan membantu penulis mengembangkan karangan. Pernyataan maksud merupakan tema seluruh tulisan tetapi tidak mengembangkan gagasan. Pernyataan maksud menunjukkan arah pengembangan tulisan selanjutnya. Contoh pernyataan maksud yaitu penulis ingin mengemukakan peristiwa-peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa Pancasila dapat menyelamatkan bangsa dari ancaman-ancaman pengkhianatan.